Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Kembali lagi sama aku Isma, dan buat teman-teman yang baru di sini, welcome, nice to meet you. Kenalin, aku Isma Nurfadila. Seperti biasa, aku bakal bawain materi lagi. Tapi buat teman-teman yang belum nonton nih materi kemarin, ayo nonton dong. Nah, karena ada hubungannya sama materi yang bakal aku bawain kali ini. Kali ini aku mau bawain materi tentang building superior human capital. Jadi selamat datang di Belajar Bareng Isma. Yeay. Tujuan kita belajar ini tuh biar kita tahu nih gimana sih caranya membangun human capital yang berkualitas. Jadi ayo sini teman-teman kumpul, diskusi bareng aku, belajar bareng aku, simak videonya ya. Teman-teman, tahu nggak? Ternyata nih, sejarah peradaban manusia telah membuktikan bahwa manusia itu mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini nih adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar mereka. Jika suatu bangsa nih ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu perlu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusianya untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi, sehingga tersedia SDM yang unggul. Pendekanan nilai ini membantu manusia untuk lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta bekerja keras dengan penuh komitmen, dedikasi, dan integritas. Seperti itu. Jadi SDM yang unggul itu apa? SDM yang unggul adalah SDM yang bisa beradaptasi dengan perubahan, yang mana dia ini menerima dan merangkul perubahan tersebut sebagai bagian dari ketidakpastian lingkungan. Intinya, mereka mampu mengatasi ambiguitas dengan agilitas. Contohnya, kalau melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas, itu selalu tuntas dan tugasnya ini berkualitas, juga selaras dengan visi kerja yang ada. Kemudian komponen yang menjadi bagian dari SDM unggul yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, serta memiliki keterampilan teknis yang berkaitan dengan perkembangan zaman. Nah, gimana sih untuk menciptakan SDM yang unggul? Nah teman-teman, untuk menciptakan SDM yang unggul ini tuh perlu investasi pendidikan. Jadi setidaknya pemerintah, swasta, dan masyarakat nih perlu mempersiapkan investasi pendidikan ini dengan baik. Guna apa? Guna masa depan bangsa yang lebih baik juga. Kemudian dari pendidikan itu setidaknya harus ada 3 hal nih yang harus didapat, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Bentar Isma, dari tadi kamu ini ngomongin kualitas SDM. Nah, kualitas SDM yang dimaksudnya itu apa sih? Nah, oke teman-teman, aku mau jelasin penekanan kualitas SDM-nya ya. Yang pertama, kualitas spiritual. Itu meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang tiga, kualitas kekaryaan, yang mana meliputi faktor pribadi, faktor lingkungan dalam organisasi, faktor luar organisasi. Satu-satu. Yang pertama, faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian. Untuk faktor lingkungan dalam organisasinya, seperti situasi kerja dan kepemimpinan yang berlaku. Kemudian, faktor luar organisasinya dengan memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi yang berlaku, teman-teman. Jadi, variabel penting dalam SDM-nya yaitu kemampuan dan sikap. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan, seperti norma dan nilai-nilai masyarakat. Kemudian ada tingkat pendidikan serta peluang yang tersedia. Kemudian kan ya teman-teman, sifat SDM ini selalu berkembang atau ini tuh dinamis, baik jumlahnya maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkatan nasional maupun di daerah. Dari pandangan di atas ditegaskan nih, SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya serta memiliki motivasi tinggi, kemudian memiliki kemampuan dan kecakapan, bisa menciptakan iklim hubungan yang produktif dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid.
Nah, selanjutnya ada hubungan human capital sama investasi pembangunan SDM. Oke, jadi investasi dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, penyediaan tenaga kerja pendidik yang berkualitas itu tuh nantinya akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Kemudian harus ada juga nih standar kualitasnya. Jadi kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Jadi kalau emang difasilitasi dengan baik gitu dan kualitasnya itu ada, maka bisa menciptakan SDM yang unggul. Kemudian SDM itu juga harus ditempatkan nih. Jadi penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Nah teman-teman, jadi menciptakan human capital yang unggul itu bukan berarti menciptakan karyawan yang unggul, tapi melainkan menciptakan generasi emas gitu. Khusus bagi generasi emas ini gitu, perlu nih disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat, talenta, kompetensi mereka agar benar-benar menjadi generasi emas sesungguhnya yang mana bermanfaat nih bagi pemerintah, masyarakat luas dan lainnya, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Semoga bisa membantu teman-teman dan menambah wawasan teman-teman ya. Seperti biasa, kalau ada yang kelewat sama akunya atau teman-teman nih punya insight sendiri mengenai materi kali ini, ayo diskusi bareng di kolom komentar. Aku tunggu. Jangan lupa minum air putih. See you on the next video. Dadah!